Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, semangat, dan kesehatan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-22 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tunghalak na margogo si partangyangi, duk-duk pe si taonon, dangolo talui. Nang hira-hira mugap dibaen si taononi, marsinggang do ibana managam Tuhani. Ibaru pakrimon nang haguguoni, margogo marsahala do partangyangi. Nyanyian Kristen yang menunjukkan kekuatan, ketangguhan seorang pendoa. Orang yang benar-benar bersahabat dengan Tuhan selalu hidup di dalam doa. Orang yang benar-benar bersahabat dengan Tuhan hidup tangguh, dan ketangguhannya tidak terletak pada kemampuan, pengetahuan, atau pengalamannya dalam menghadapi persoalan hidup, melainkan pada penyerahan diri dan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan cobaan hidup, dia tidak pernah patah semangat atau kehilangan pengharapan. Ketika dia jatuh, dia bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Karena dia tahu bahwa dengan iman Tuhan akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktu yang tepat. Dia tahu bahwa tangan Tuhan tidaklah kurang panjang untuk menolong, dan mata Tuhan tidaklah kurang tajam untuk melihat, dan pendengarannya tidaklah kurang tajam untuk mendengar. Orang yang bersahabat dengan Tuhan tidak pernah kehilangan pengharapan. Ketika satu pintu tertutup, dia yakin bahwa pintu-pintu yang lain akan terbuka. Ketika satu orang menyakiti dia, dia yakin bahwa masih banyak orang yang akan menunjukkan cinta kasih padanya. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan dan rencana yang indah dan yang terbaik dalam hidupnya. Karena itu, orang yang bersahabat dengan Tuhan selalu melangkah dengan kepala tegak. Dia selalu memiliki pengharapan dan kekuatan yang baru. Dia tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Dia tidak pernah gentar menghadapi masa depan, menghadapi apapun yang akan datang. Apapun yang terjadi, dia hadapi dengan keyakinan
bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan dia. Keyakinan seperti inilah yang dimiliki oleh Paulus, yang membawa dia berjalan jauh. Dia pergi memberitakan Injil dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dan membawa banyak orang percaya kepada Kristus Yesus, dan mereka memiliki hidup yang berkepenuhan. Paulus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Bahkan berulang kali hidupnya terancam, tetapi dia tidak pernah mengeluh dan menyesal. Dia tidak pernah cengeng. Dia tahu dengan iman bahwa dalam segala hal Tuhan turut beserta dengan dia menanggung segala bebannya. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Bersama Tuhan dia mampu menanggung segalanya. Karena itu hidupnya penuh dengan sukacita. Dia merasa berkecukupan dalam segala hal, dan dia merasa bersyukur dengan apapun yang datang padanya, dengan apapun yang dia alami, dalam suka dan dalam duka, dalam sakit dan dalam sehat, dalam segala situasi dan kondisi. Dia mampu menerima dengan ucapan syukur apapun yang diperhadapkan dengannya, dan dia menggunakan setiap kesempatan itu sebagai kesaksian akan karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang luar biasa yang kita lihat dari kehidupan Paulus. Dengan pemahaman mendasar inilah Paulus menasihati anak rohani dan rekan sekerjanya dalam pemberitaan Injil, yaitu Timotius yang masih muda. Paulus mengingatkan Timotius untuk benar-benar mengajarkan Injil keselamatan Allah dengan murni. Jangan biarkan ajaran-ajaran yang sesat menyusup pada Injil yang murni itu. Dan Paulus mengingatkan supaya Timotius tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena hubungan yang akrab dengan Tuhan itulah yang paling utama. Itulah kekuatan seorang hamba Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang dipelihara dengan doa. Dia harus berdoa. Berdoa dan berdoa setiap hari. Dia harus berdoa untuk semua orang. Bagi pemerintah, bagi penguasa, bagi raja-raja, dan bagi para pembesar. Paulus menantang Timotius untuk menaikkan doa syafaat demi kesejahteraan semua orang, demi kedamaian, demi ketentraman hidup masyarakat banyak. Raja dan penguasa bukanlah untuk ditakuti, apalagi untuk disembah. Mereka adalah manusia biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk memerintah di dunia ini. Dan mereka juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu berdoalah bagi para penguasa, berdoalah bagi para raja, berdoalah bagi pemerintah. Ajakan ini selaras dengan firman Tuhan dalam kitab Yeremia yang mengatakan kepada umat Israel yang terbuang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Doa adalah harapan. Doa juga adalah keinginan dan impian supaya itu terjadi melalui permohonan kepada Tuhan.
Jika kita berdoa untuk kesejahteraan kota atau bangsa di mana kita tinggal, maka itu adalah merupakan cita-cita dan kerinduan hati kita agar kota itu damai, sejahtera, tentram, dan aman. Sesuai dengan topik minggu ini, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Seruan ini mengingatkan bahwa apa yang kita doakan dan cita-citakan supaya terwujud dalam masyarakat, bangsa, dan negara harus juga kita upayakan dengan sedaya mampu kita untuk mewujudkannya. Jadi itu tanggung jawab politik. Sebagai contoh, kita berdoa untuk kedamaian dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan ini kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi pada waktu yang sama kita tidak boleh berpangku tangan dan menunggu Tuhan menyelesaikan pekerjaan itu. Kita juga harus melakukan bagian kita. Kita harus berupaya merajut hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan orang yang berbeda denominasi. Dengan orang yang berbeda agama. Bahkan dengan orang yang berbeda ideologi dan keyakinan dengan kita. Kita harus mampu menerima orang lain apa adanya dan menghormati mereka sebagaimana adanya. Kita berdoa untuk kelestarian alam dan supaya ancaman pemanasan global dapat diatasi. Kita berdoa supaya es di kutub utara jangan meleleh hingga permukaan laut naik dan menghanyutkan berbagai kota di daerah pantai. Jika kita hanya berdoa, Tuhan tidak inginkan itu. Kita juga harus berupaya sedaya mampu kita untuk melakukan bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan hidup sederhana, hemat energi, kurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan. Kita berdoa untuk pemerintah yang adil dan berwibawa. Untuk itu kita harus juga menunjukkan sikap politik kita dengan memilih pemimpin yang memiliki integritas kepribadian yang bagus, yang memiliki track record yang anti korupsi, yang pro keadilan, yang menerima dan menghormati pluralisme. Kita harus mampu berkata no terhadap pemimpin yang berupaya memberikan suap dan gratifikasi. Apalagi di masa-masa pilkada yang sudah di depan mata. Gereja harus berada di garis terdepan menyatakan penolakan terhadap politik uang, politik identitas, dan segala praktek gratifikasi. Jika kita berdoa untuk pemerintah dan penguasa, tetapi pada masa-masa kampanye kita mau menerima gratifikasi dan pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada seseorang sesuai dengan pemberian mereka, berarti kita hanya berharap Tuhan saja yang bekerja dan kita melepas tanggung jawab sebagai orang Kristen dan sebagai warga negara yang baik dalam politik. Menolak politik uang dan gratifikasi adalah tanggung jawab politik. Memilih pemimpin yang berintegritas dan memiliki kompetensi untuk menyejahterakan rakyat adalah tanggung jawab politik. Pergi ke kotak suara untuk menentukan masa depan masyarakat, bangsa, dan negara adalah juga tanggung jawab politik. Berani menyatakan kebenaran adalah tanggung jawab politik. Menyampaikan pikiran dan aspirasi demi kebaikan semua dalam diskursus publik, termasuk melalui media sosial, juga adalah tanggung jawab politik. Apapun yang kita lakukan sebagai hasil pergumulan mendalam, pergumulan iman kita dan dengan doa demi kebaikan semua adalah merupakan tanggung jawab politik. Menjadi orang Kristen bukanlah apolitik. Karena Yesus sendiri bukan apolitik.
Politik itu mulia karena tujuannya adalah untuk menata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dengan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan semua. Salah seorang tokoh paling penting dan berpengaruh dalam sejarah gereja, terutama dalam gerakan reformasi, Dr. Martin Luther, banyak menuliskan pengajaran tentang doa. Satu ungkapan Martin Luther tentang doa yang dikenal luas dan menjadi inspirasi bagi banyak orang adalah pernyataannya yang menyatakan bahwa semakin banyak pekerjaan dan semakin berat beban yang harus dia pikul dalam satu hari, dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berdoa. Hal ini menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan, ketergantungannya pada pertolongan Tuhan, dan keyakinannya akan kekuatan yang datang dari Tuhan. Itulah yang dialami oleh pendoa-pendoa hebat, para tokoh di Alkitab dan di gereja, seperti Musa, Daud, Martin Luther, Ignatius Loyola, Ingvar Ludwig Nommensen, Mother Teresa, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Dengan doa mereka membawa transformasi pertama-tama ke dalam diri mereka sendiri, kemudian kepada lingkungannya dan kepada dunianya. Bagi mereka, doa bukanlah sekedar pekerjaan baik, melainkan dan terutama doa adalah komunikasi yang tulus ikhlas dengan Tuhan. Sesungguhnya guru termasyhur dan sumber inspirasi dalam berdoa dan kehidupan doa adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah anak Allah dan dia yang paling memahami tentang Bapa. Yesus tahu apa yang diinginkan oleh Bapa. Salah satu yang paling diinginkan dan dirindukan oleh Sang Bapa dari anak-anaknya adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Jadilah menjadi orang Kristen yang senantiasa hidup dalam doa. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup dalam doa, dan ajari kami supaya kami benar-benar yakin akan kekuatan doa, dan bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kami, dan Tuhan senantiasa datang memberikan pertolongan kepada kami sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang tepat, sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, dan ajari dan kuatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang bersahabat karib dengan Tuhan dan hidup di dalam doa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.